Mari sama-sama nyatakan pujiannya saudara. Engkau Tuhan yang paling mengerti. Engkau pribadi yang memahami Tuhan, lebih dari siapapun juga dalam hidup ini. Dalamnya relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Sama-sama angkat suaramu. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari saya undang kita bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan, saudara. Dengan iman, katakan pujian ini bagi Tuhan, saudara. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Katakan, kami serahkan Tuhan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Kuasa-Mu ajaib. Ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh kami bersyukur. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari angkat suaramu, nikmati waktu yang sederhana. Nikmati hadirat Tuhan malam hari ini. Nyatakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur. Engkau Tuhan yang mengerti isi hati kami. Penuh semangat. God is fighting for us. God is on our side. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Come on, say, carrying our burdens, covering our shame. He has overcome. Yes, He has overcome. We will not be shaken. We will not be moved. Jesus, You are here. Come on, say, I will live, I will not die. The rest of
you for your love for us. Hallelujah. I worship you. Oh, I love you, Lord Jesus. Shikira la takara la maya la mash. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Come on, sit together. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I will declare, Lord, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Yes, I know you are enough for us, Jesus. Enough for me. Amen. Everything I need is in you. Everything I need is you. Boleh bersama-sama teman-teman angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Mungkin kau sudah ada di dalam semua rutinitas yang membuat engkau merasa hambar di hadapan Tuhan. Tapi marilah pada sore hari ini perbarui komitmen kita anak-anak muda. Bilang ya sama Tuhan, Tuhan aku sudah cari kemanapun juga. Tapi yang bisa mengisi kekosongan di hidupku cuma Engkau. Dan pada waktu aku bertemu Engkau, ternyata itu cukup, bahkan lebih dari cukup Tuhan. That's why I sing this song for you, Lord. Sama-sama katakan, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you, Lord. Everything dari hatimu katakan Christ is enough for me. Christ is enough for me. I know you are enough, Lord. Only you, only you, only you. Everything I need is in you. Everything I need
Tuhan mempercayakan hidup kami dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Dan kami akan mengambil bagian yang terbaik bersama-Mu Tuhan. Janji kami adalah kami tidak akan berbalik daripada-Mu. Terlebih kami tidak akan mundur. Walaupun banyak orang yang mundur. Walaupun banyak orang yang menyuruh kami untuk mundur. Namun kami akan tetap bertahan. Karena kami mau lahir seperti emas. Engkau berkati setiap kami di tempat ini Tuhan. Engkau kuduskan dan sucikan setiap kami. Berikanlah kami penerangan. Berikanlah kami rasa dalam hati dan pikiran kami. Supaya kami bisa menikmati Engkau Tuhan. Karena hari ini banyak orang di dunia sana. Mereka sudah ditolong Tuhan. Namun mereka tidak bisa menikmati Tuhan. Mereka punya rasa memiliki. Namun mereka tidak punya rasa kebanggaan. Namun biarkan setiap kami pada sore hari ini. Kami mau menikmati Tuhan. Dan kami bangga punya Tuhan seperti Engkau. Izinkan hamba menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Hanya menurut pikiran dan rencana Tuhan saja hamba menyampaikan. Bukan menurut pikiran dan pandangan hamba. Hamba-Mu direndahkan dan dikecilkan. Namun nama Tuhan yang akan kami tinggikan dan muliakan. Yang sakit biar Tuhan sembuhkan di dalam nama Yesus. Yang punya masalah dan beban berat Tuhan berikan kelegaan. Yang hari ini terikat dan terbelenggu dalam dosa. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biar kekudusan Tuhan mengurapi dan meliputi kami. Mengucap syukur Tuhan. Bersabdalah saja, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus, kau yang siap sambut kebenaran firman Tuhan. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Shalom. Oh, gak ada orang ini. Shalom. Puji Tuhan saudara, kembali kita ketemu ya setelah sekian lama mungkin saudara ya. Saya mau cerita sedikit saudara. Hari-hari ini kalau saudara lihat di sosial media, saudara lihat saudara punya teman-teman anak SMP, mungkin anak SMA. Satu lucu saudara. Mereka tuh tiba-tiba ngomong gini, aduh waktu bikin PR nih, aduh gua kena mental. PR-nya gak bisa selesai, aduh gua depresi. Waktu bikin, aduh mama aku frustasi. Kok bisa anak-anak SMP bicara seperti itu? Saya di sini bukan mau bilang mental health gak ada loh saudara. Dulu itu gak diidentifikasi, sekarang sudah lebih jelas. Namun yang terjadi hari ini orang melemahkan kekuatan dalam hidupnya, tidak mau membangun dengan alasan tersebut itu yang salah. Apalagi kita hari ini engkau diisi oleh firman Tuhan, dikuatkan oleh firman Tuhan, namun engkau menjadi lemah. Tema khotbah saya pada sore hari ini, saya beri judul Broken but not broken. Wah, rusak namun tidak rusak. Bingung kan? Ya, supaya gak bingung, perhatikan khotbahnya saudara. Kita buka ya 1 Yohanes 2 ayat 17. Mungkin ini bukan untuk saudara. Mungkin saudara gak mengalami. Ya. Namun saya ingatkan. Tahun 2023 banyak orang, banyak anak muda yang akan datang itu dengan keadaan hancur. Tugas engkau dan saya adalah menyadarkan mereka bahwa mereka tidak hancur. Amin. Karena bejana itu, puzzle itu bisa berantakan. Namun Tuhan kita itu sebab aku ini, sebab Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padamu. Dia yang tahu permulaan, dia yang tahu hari depan yang penuh harapan. Berarti dia yang menciptakan puzzle tersebut dan dia bisa merangkai puzzle tersebut. Tugas engkau dan saya adalah memberi tempat pada puzzle. Ketika orang datang dia tidak mengenal Tuhan, engkau bawa dia mengenal Tuhan supaya dia bisa menemukan puzzle-nya, dia bisa menemukan gambaran hidup, dia bisa menemukan pandangan hidup. Dan dia bisa menikmati Tuhan. Amin. Coba kita baca sama-sama. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17. Kita baca sama-sama 1, 2, 3.
Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap. Loh, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Keinginan apa? Dulu orang, ya saudara ya, makin lama orang tuh makin mundur. Kenapa? Dulu dia punya keinginan, saya mau ingin sukses. Saya mau ingin berhasil. Saya ingin untuk membanggakan orang tua saya dulu. Sekarang pun masih ada. Sekarang udah hilang. Orang cuma bilang, ya yang penting saya hidup. Ya yang penting saya bisa ke sekolah. Semangat juangnya tambah turun. Namun Tuhan Yesus katakan apa? Tapi orang yang melakukan kehendak Allah akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Berarti engkau dan saya bukan orang yang akan keinginannya hilang. Memang hilang keinginan dunia gak apa-apa. Namun kau melakukan kehendak Allah, maka engkau akan tetap bertahan sebagai pohon yang kuat, sebagai garam yang punya cita rasa, sebagai terang yang tetap terang benderang. Karena engkau melakukan kehendak Allah. Behind the vulnerability comes a great power. Di balik rasa rapuh, di balik rasa tidak mampu, di situ ada kekuatan yang besar. Amin. Petrus bisa sangkal Yesus sampai 3 kali, dia rapuh. Musa dia gak bisa berkata-kata. Daud dia seorang yang kecil, ketakutan. Semuanya orang yang vulnerable. Namun mereka tidak berserah dengan kerapuannya mereka. Mereka mencari Tuhan, mencari kehendaknya. There comes a great power. Datanglah kekuatan yang besar. Petrus, ribuan orang bertobat. Daud mengalahkan Goliat. Karena mereka tidak mau rapuh dengan kelemahannya. Coba mainkan videonya tolong multimedia. Kita simak dulu satu video. Lalu kita lanjutkan beberapa poin. Ini ada mangkok. Dilapisi kain. Ini satu seni saudara. Dari Jepang. Namanya kintsugi. Atau dalam Inggrisnya ada golden rejoinery. Atau bicara tentang kin itu emas, sugi itu menggabungkan. Bukan Sugiarto ya saudara ya. Suginya lain loh saudara. TSUGI. Ya. Kainnya itu ada mangkok yang bagus pertamanya. Dilapisi kain. Ya. Terus ternyata ada hammer atau martil itu diketok. Sehingga mangkok yang bagus itu pecah. Waktu sudah pecah, setiap serpihan tidak boleh dikeluarkan dari kain. Ini bicara seninya ini. Harusnya kalau ada waktu kita praktek ya saudara ya. Cuma nanti berantakan semua di sini saudara. Gitu. Mungkin yes conference berikut aja ya. Setelah itu direkatkan dengan lem. Sudah hancur tapi direkatkan kembali. Setelah direkatkan satu persatu. Ujung ke ujung. Biasa aja. Loh, kenapa cuma direkatkan aja? Setelah semua serpihan terkumpul, yang direkatkan tentunya retakannya tidak akan hilang. Retakannya tetap ada. Cuma dihaluskan aja supaya dia nggak melukai. Ya. Istilahnya kalau bahasa Jawa diamplas ya saudara ya. Setelah itu retakan tuh tetap ada loh.
gak hilang. Masih vulnerable, masih fragile. Kalau gak fragile bukan manusia kali ya. Setelah itu, yang membedakan ini dengan yang lain, ternyata setiap patahannya, setiap retakannya itu dikasih warna emas. Sudah habis ya? Hari ini ada satu seni saudara, itu dari Jepang tahun 1500, namanya kintsugi. Yaitu kin itu bicara emas, join itu digabungkan. Suatu ketika dari shogun itu punya koleksi minum teh, pot ya, teapot. Terus itu pecah. Ketika pecah, itu dia kirim ke Cina kembali. Kaisar Jepang kirim ke Cina. Ternyata orang Cina ini saudara, ya tahu lah saudara, apa aja yang penting diperbaiki ke orang Cina itu diperbaiki untuk bisa dipakai. Betul ya? Bukan diperbaiki untuk dipercantik, beda kan saudara? Setelah itu dia kirim, ternyata mangkoknya itu diterima kaisar di Jepang, itu di staples. Namun orang Jepang melihat seperti ini karya seni. Ini bisa jadi mahal. Setiap staplesnya itu yang warnanya perak dicat jadi emas. Akhirnya dipajang. Terus nilainya bermiliar. Broken but not broken. Sudah kena martil hancur. Betul ya? Namun pada akhirnya gak rusak loh. Kita akan belajar beberapa poin. Bagaimana hari ini yang menurut matamu rusak, pandanganmu rusak, namun itu gak rusak sebenarnya. Yang pertama, iman kepada rencana Tuhan memelihara kehidupan. Kita buka ayatnya. 1 Yohanes 5 ayat yang ketiga. Iman kepada rencana Tuhan memelihara kehidupan. Kenapa iman kita harus kepada rencana Tuhan? Tadi sudah lihat mangkok itu sebelum dihancurkan dengan martil masih dalam kain. Rencana Tuhan itu seperti kain dalam hidup kita yang membungkus. Tuhan itu mastermind-nya, Tuhan itu master plan-nya. Apapun yang terjadi dengan seperizinan Tuhan, engkau harus tetap beriman kepada rencana Tuhan tersebut. Kalau engkau beriman kepada rencana Tuhan tersebut, yakinlah bahwa hidupmu pun akan dipelihara Tuhan. Sehancur-hancurnya, serusak-rusaknya, kalau kamu cuma beriman pada berkatnya, ketika jalan mulus kamu menyerah, kamu tidak sampai pada tujuan. Contoh waktu kamu pergi misi, jalannya lurus gak? Gak enak, jalannya gak mulus. Namun pertanyaannya ketika kamu stop, apakah sampai pada tujuan? Enggak. Namun ketika engkau terus berlanjut pada tujuan, akhirnya engkau sampai di desa, engkau bisa bertemu orang-orang di sana, engkau bisa menjadi berkat, terlebih engkau juga diberkati, engkau bisa menikmati pemandangan yang indah. Namun jalannya enggak mulus. Namun kau bisa sampai. Karena engkau berpegang pada rencana, pada orang yang buat misi ini. Begitu juga hidup kita. Kalau kita fragile, itu masuk akal. Karena kita ini manusia, saudara. Ada hatinya baja gak di sini, saudara? Ada hatinya robot gak? Coba kita baca firman Tuhan sama-sama, saudara. 1 Yohanes 5 ayat 3. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Coba saudara taruh tanganmu di dada. Taruh ya. Sama-sama ulangi kata-kata saya. Perintah Tuhan tidak berat. Yang berat hanya jawab sendiri dalam hati. Hanya ego saya yang berat. Hanya pikiran saya yang berat. Hanya dendam saya yang berat. Hanya kemalasan saya yang berat. Iman kepada rencana Tuhan memelihara kehidupan.
Namun perintah Tuhan itu tidak berat. Kamu bisa bertahan hari ini. Mungkin kamu bisa mundur. Mungkin. Namun kau bisa bertahan. Karena firman Tuhan sudah tinggal dalam hidupmu. Namun pertanyaannya hari ini, apakah engkau menikmati pertolongan Tuhan enggak? Kamu punya rasa memiliki? Ya. Namun apakah engkau bangga dengan Tuhan yang menolong engkau enggak? Amin. Terus ayat yang keempat. Kita kasih kepada Tuhan, kita ikuti perintah Tuhan. Namun gak boleh saudara punya mindset yang berat. Cukup berat badan yang berat. Betul ya? Beban hidup cukup berat, itu berat. Namun perintah Tuhan tidak berat, amin. Katakan kiri kanan, beban hidup boleh berat. Perintah Tuhan tidak berat. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Bayangin, beban hidup sudah berat, perintah Tuhan berat. Berat badan juga berat. Mau jadi apa hidup? Kalau beban hidup berat, perintah Tuhan ringan. Perintah Tuhan memerintah beban hidup. Beban hidup pun menjadi ringan. Terus kita lihat ayat selanjutnya. Ini indah sekali saudara. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Keluargamu boleh ada masalah. Pelayanan boleh ada gesekan. Pekerjaan boleh ada penundaan. Namun tetap berpegang pada rencana Tuhan. Amin. Waktu engkau berpegang pada rencana Tuhan, di situ engkau bisa melihat keindahan bersama Tuhan. Lakukan perintahnya, lakukan firman-Nya. Jangan kau bilang berat. Kalau perintah Tuhan jadi berat, beban hidup berat, tidak ada pun yang akan menjadi ringan dalam hidup. Namun kalau perintah Tuhan kita bisa lakukan, iman kita itu mengalahkan dunia. Amin. Yang kedua, pressure must exist. Tekanan memang harus ada. Mazmur 42 ayat 5. Sebelum mangkok itu menjadi karya seni yang ada retakannya, dihiasi dengan emas. Betul ya? Namun mangkok itu harus hancur. Pressure must exist. Namanya hidup harus ada tekanan. Kalau engkau punya jantung tidak menekan dan memompa, tidak akan ada kehidupan. Paru-parumu tidak kembang kempis, tidak ada namanya pernafasan. Makanya tekanan itu memang harus ada. Mazmur 42 dulu, kita bahas lebih tajam. Saya baca ya. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku? Dan gelisah dalam diriku. Berharaplah kepada Allah. Sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya. Penolongku dan Allahku. Mengapa engkau tertekan jiwaku? Karena jiwa yang tertekan dia menjadi gelisah. Namun dia akan mendapat jawaban ketika dia berharap kepada Allah. Tanpa tekanan, seseorang tidak punya aksi untuk berharap kepada Allah. Rumus fisika daripada tekanan apa? Saya kasih hadiah kalau bisa, saudara. P sama dengan? Oh, luar biasa. Berarti anak IPA di sini, saudara. Rho sama dengan F per A. A-nya apa? Oh, puji Tuhan, gak salah, saudara. Ada satu tempat A-nya apa? Anak katanya. Repot. F-nya apa? Fanta. Aduh pusing saya. Yang khotbah hilang rema saudara. Puji Tuhan. Rho sama dengan, nah kan tekanan sama dengan gaya dibagi area. Tekanan makin besar, gaya makin besar.
Tekanan makin besar, gaya makin gak yakin ini saudara. Tarik lagi kata-kata saya deh saudara tadi. Tekanan makin besar berbanding lurus gayanya makin besar. Paham ya? Ketika masalah makin menekan engkau, gaya aksi untuk berharap kepada Allah harus makin besar. Namun ingat, ketika gaya makin besar, area makin besar atau kecil? Halo? Besar atau kecil? Kecil atau besar? Perhatikan ya. Tekanan makin besar. Gaya makin besar. Tekanan besar, ada aksi lebih besar. Ketika aksi lebih besar, kamu besarkan gaya berharap kepada Allah. Areanya makin besar. Kapasitasmu makin besar. Amin. Berarti hari ini jangan takut namanya tekanan. Titik nol itu tetap ada nilai. Karena ada titik nol, titik terendah, maka engkau bisa menilai ada nilai di nomor 1. Ada nilai di nomor 2. Ada nilai nomor 3. Berarti ada titik nol. Ketika engkau mengalami titik terendah, berharaplah kepada Allah. Kadang saudara, saya kemarin cerita dengan teman saya saudara. Kalau orang dunia itu, mereka merasa masalah mereka menjadi ringan karena ada masalah yang lebih berat. Nah, saya punya teman, ini teman ya bukan saya saudara ya. Dia punya home screen itu foto istrinya. Nah, kalau saya kan istri sama anak saudara. Ya. Terus dia cerita sama saya. Ini lucu saudara. Pak, beban hidup berat. Kerjaan susah, mencapai target. Oh ya? Terus apa lagi? Dia pelayanan juga. Aduh, pelayanan ngatur orang makin pusing. Gitu. Terus tiba-tiba muncul telepon. Kering. Terus dia lihat istrinya telepon. Dan ada muka istrinya di home screen. Tiba-tiba dia ngomong. Masalahku ringan semuanya. Karena ada masalah yang baru katanya. Kurang ajar saudara. Ternyata masalahnya jadi ringan karena istrinya jadi masalah lebih berat saudara. Ini saya bilang teman saya bukan saya loh saudara. Direkam loh ya. Loh kok bisa? Nah, kalau saya seperti itu mungkin di home screen saya ada muka Jason sama Christian saudara. Masalah berat gereja. Masalah berat pelayanan. Tiba-tiba home screen muka Christian sama Jason. Puji Tuhan, masalahku ringan. Hari ini jangan engkau merasa masalahmu beringan karena ada masalah yang lebih berat. Berarti engkau membandingkan masalahmu dengan masalah orang lain. Itu salah. Paham? Yang benar apa? Masalahku menjadi ringan karena mungkin tekanan makin bertambah, namun aku makin berharap kepada Allah. Di situ ada area dan kapasitas yang lebih besar, di mana aku merasa aku punya Tuhan yang lebih besar. Saya saksi sedikit saudara ya. Kelapa sawit itu sebelum jadi minyak, prosesnya itu drying, dikeringkan. Setelah kering, dibersihkan. Setelah dibersihkan, dihancurkan. Setelah dihancurkan, dimasak. Bayangkan. Setelah dimasak, diekstrak. Terus jadi minyak. Dalam hidup ini, kalau kamu nanti menghadapi tekanan yang lebih besar, lebih berat, semua kamu ingat firman ini. Bahwa akan ada aksi yang lebih besar. Ketika ada aksi yang lebih besar, ada kapasitas yang lebih besar. Saya saksi sedikit saudara ya. Masih ada waktu ya. Saya saksi sedikit. Oktober, sebelum Oktober bukan apa ya? September. Taruh cepat lagi waktu ya. Nah, September itu saya pergi NTT sama Farel, ada Yosua, ada Ko Andre, ada Pak Andreas. Nah,
10 hari di sana. Sementara 10 hari itu pun masalah sekitar banyak lah. Gak usah ngomong. Keluarga, kerjaan, ada masalah Yes Conference itu udah berkeliaran saudara. Ya, udah menghantui itu saudara. Itu biasa. Setelah itu Yes Conference. Setelah Yes Conference ada keputusan tiba-tiba. Disitulah belajar taat. Gereja Manado pindah tempat yang baru. Rundingan tanggal pembukaan, rundingan bintang tamu. Belum dapat tempat, sudah booking bintang tamu. Nekat? Nekat juga saudara. Terus akhirnya saya ingat pertama di booking tanggal 22 Oktober. 23 hari Minggu. Ternyata geser saya lihat lagi 17 hari tanggal 22 belum dapat tempat. Saya bilang bisa mundur gak Januari? Gak bisa. Karena sudah di booking. Mundur setanggal bisa. Tanggal 13 November. 22 ke tanggal 13. Selisih 22 hari. 37 hari. Dari tanggal pembukaan baru survei tempat. Waktu survei tempat selesai baru deal tempat. 30 hari itu pengerjaan, mohon maaf, dengan tukang lokal, bukan tukang Jawa. Ya, 30 hari bongkar plafon, bongkar dinding, naikkan dinding, bongkar kamar mandi, bikin kamar mandi, gali septic tank, bikin interior, bikin tampak luar. Teman-teman saya di Manado bilang seperti ini. Kamu mau bangun candi Borobudur ya? Bingung. Mereka bingung, saya lebih bingung. Saya cuma bilang sama mereka, kalau di Alkitab gak ada Borobudur, cuma ada Batranu. Kan dekat pantai gerejanya saudara. Saya bilang mungkin jadi Batra. Jadi air bah datang kita aman di dalam gitu. Udah gak tahu mau ngomong apa. Terus dikerjakan. Dikontrol. 2 minggu sebelum itu masih berantakan. Belum diplester, belum apa semua. Saya tanya sama teman-teman saya di sana 3 orang. Kontraktor Kejadian dan Wahyu. Kontraktor yang cuma tahu di awal dan akhir. Tenang Pak Gem, bisa katanya. Saya bilang awalnya saya yang nekat. Sekarang mereka lebih nekat dari saya. Terus setelah itu sisa H-10. Jadi. H-7 jadi. H-1. H-1 baru selesai pasang gorden semua. Baru divakum. Ketika itu terjadi waktu pembukaan. Air mata saya menetes. Saya bilang tekanan terkadang diizinkan terjadi dalam hidup kita. Naik level lebih berat Tuhan izinkan terjadi. Karena Tuhan mau aksi yang lebih besar dari hidup kita. Tujuannya kan ada kapasitas yang lebih besar. Amin. Waktu itu terjadi saya langsung teringat. 5 tahun lalu 2017. Waktu saya di kota Shanghai, dapat visi buka gereja, saya bingung cari jiwa, saya bingung ke kiri dan ke kanan, saya bingung kumpulin orang. Namun dalam 1 bulan jika Tuhan izinkan, itu juga terjadi. Hari ini, kalau Tuhan izinkan tekanan dalam hidupmu, jangan bandingkan tekananmu dengan tekanan orang lain. Namun jika tekanan terjadi, perbesar gayamu kepada Tuhan. Disitulah kapasitasmu akan diperbesar oleh Tuhan. Amin. Poin yang terakhir. Mazmur 62 ayat yang pertama. Tadi saudara, kita bisa lihat Kain sebagai iman pada rencana Tuhan. Ya. Pressure must exist.
tekanan harus ada. Setelah itu cuma tangan Tuhan saja yang bisa merekatkan setiap puzzle dalam kehidupan kita. Dan dia mewarnai itu seperti emas. Yang ketiga, hanya dekat Tuhan ada restorasi. Berarti hanya dekat Tuhan ada pemulihan. Mazmur 62 ayat 1. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun. Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Di setiap problema ada kesaksian emas. Namun bagaimana bisa menjadi kesaksian emas? Tetap dekat sama Tuhan. Kalau engkau melayani, belum tentu engkau dekat sama Tuhan. Engkau rutinitas, belum tentu engkau dekat sama Tuhan. Engkau taat sama pemimpin, belum tentu engkau udah dekat sama Tuhan. Karena ada orang ditolong Tuhan namun gak bisa menikmati. Ada orang punya rasa memiliki namun tidak punya rasa bangga akan apa yang dia miliki. Namun hari ini, yuk kita belajar. Hanya dekat Tuhan maka ada ketenangan. Saya tutup dengan satu analogi ya. Sekarang ada handphone itu di-charge bagaimana saudara yang bukan pakai kabel namun apa? Apa nama istilahnya? Apa? Wireless charging. Wireless charging itu kalau handphonenya jauh bisa nge-charge enggak? Belum ada teknologinya ya. Belum ada. Namun tetap enggak bisa. Karena dia harus berdekatan dengan dayanya. Kabel dari listrik pindah daya. Tetap harus ada kedekatan. Entah kedekatan sama kabel, entah kedekatan sama wireless charging. Saya mau tanya, saudara ini melayani Tuhan. Jam doamu masih konsisten enggak? Halo. Saudara melayani Tuhan. Jam baca firman Tuhanmu masih konsisten enggak? Hati-hati. Kalau enggak konsisten, tekanan ada, masih dalam kain. Namun tidak akan berarti apa-apa. Karena cuma jadi sampah dan serpihan. Namun kalau engkau dekat dengan Tuhan, kainnya dibuka, ada kerekatan, ada seni yang indah dan emas yang menghiasi. Hanya dekat Tuhan saja ada pemulihan dan restorasi. Mari kita bangkit berdiri, kita baca satu ayat firman Tuhan, 2 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Saya undang WL dan Singer untuk maju ke depan. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. 2 Tawarik 29 ayat yang ke-11. Haleluya. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya. Untuk melayani dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian. Dan membakar korban. Kita baca sekali lagi ya. Saudara renungkan firman ini. 1, 2, 3. Anak-anakku, sekarang janganlah kamu lengah. Karena kamu telah dipilih Tuhan. Berdiri di hadapannya. Untuk melayani dia. Untuk menyelenggarakan kebaktian. Dan membakar korban baginya. Ini buat kamu dan saya loh. Dipilih. Di hadapan Tuhan. Melayani. Tuh kan? Menyelenggarakan kebaktian. Membakar korban. Membawa persembahan. Jangan sampai lengah. Kalau kamu lengah, gak dekat sama Tuhan, yang terjadi cuma sebuah mangkok serpihan dalam sebuah kain. Kalau engkau tetap waspada dan berjaga dengan imanmu, pegang pada rencana Tuhan. Tekanan tetap harus ada, namun hanya dekat Tuhan ada restorasi. Akan menjadi karya yang indah seperti emas. Mari ambil waktu sejenak
Kita nyanyikan lagu ini bersama-sama dengan hati kita. Yuk kita sembah Tuhan sama-sama. Terima kasih Yesus. Beberapa minggu lagi kita meninggalkan tahun 2022. Yuk kita masuk tahun 2023. Biarkan setiap serpian-serpian terkumpul namun menjadi emas yang penuh dengan nilai. Kau yang termanis Tuhan. Setiamu kepadaku, sembah Kau, sembah
Namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, kita katakan dengan hati kita, ku sembah Kau. Ya Allah. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku sembah Kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah akan mengaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Raja. Engkaulah Yesus, Tuhan Rajaku. Haleluya, haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Kami datang Tuhan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan yang indah. Kami akan tak menyembah Engkau sebagai Allah kami Tuhan. Tiada lutut dan tak bertelut Tuhan. Kami percaya pada suatu hari nanti semua lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Ajarkan setiap kami hari ini Tuhan. Sebuah kehancuran bukanlah kehancuran. Sebuah keretakan bukanlah keretakan. Sebuah kelemahan bukanlah kelemahan. Karena kami akan tetap dekat dengan Tuhan. Tekanan tetap harus ada. Namun gaya aksi kami mendekat kepada Tuhan akan makin membara. Akan makin besar. Supaya kapasitas kami lebih besar lagi. Dan iman kami bukan pada berkat dunia. Iman kami bukan pada jawaban daripada dunia. Namun iman kami pada rencanamu yang indah. Memberkati setiap umatmu di tempat ini dan jemaat. Berikan mereka visi yang baru. Berikan mereka kesegaran yang baru. Berikan mereka kekuatan yang baru. Berdoa untuk setiap gereja di seluruh dunia dan hamba Tuhan. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah kemuliaan bagi setiap bangsa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk menggembalakan, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Berdoa untuk setiap persembahan daripada jemaat dan umatmu. Tuhan menerima dan membalasnya berlipat-lipat. Bila persembahan ini berkenan kepada Tuhan, sebagaimana persembahan Habel, Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan keralaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka, serta pelihara mereka beserta keluarganya, pekerjaan dan kesehatannya. Mari jemaat Tuhan, Kau dekapkan tanganmu di dada.
Menerima berkat adalah hal yang mudah, namun menjaga hati adalah hal yang sulit. Karena itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, kan dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di sorga, dalam putra tunggalnya Yesus Kristus, yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup, dan iman kita bukan pada Tuhan yang mati, dan Dia naik ke sorga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan Dia akan datang kembali untuk kedua kalinya menjemput gereja umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia, dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar dan roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsafkan, menuntun memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di sorga, Kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Boleh saya lihat tangan-tangan yang bertepuk tangan sama-sama. Come on. Make sure. Tuhan kemenanganku, Dia utaraku. Roh Kudus kuatkanku, selalu hiburkanku. Katakan, Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidupku. Masa yang telah lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku berseru. Nyatakan saudara, kemenanganku dapat dalam-Mu. Keselamatanku dapat karena-Mu. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Ragu, Kau bersamaku. Tuhan kemenanganku, Dia ubah hidup kita saudara. Masa yang lalu dijadikan baru. Katakan, jiwaku bersama. Mari serukan saudara.